Bismillahirrahmanirrahim. Wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yawmal qiyamati a'ma. Qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalikal yawma tunsa. Dan barang siapa yang berpaling dari mengingatku, maka sungguh dia akan menjalani kehidupan yang sempit. Dan kami akan mengumpulkannya pada hari kiamat dalam keadaan buta. Ia bertanya, "Ya Tuhanku, mengapa engkau kumpulkan aku dalam keadaan buta, padahal dulu di dunia aku dapat melihat?" Allah berfirman, "Demikianlah. Dahulu di dunia telah datang kepadamu ayat-ayat kami dan kamu mengabaikannya, maka pada hari ini kamu pun diabaikan." Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, satu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menasihati para sahabat dengan satu kalimat pertanyaan. Nabi bertanya, "Ala unabbiukum bi khairi a'malikum wa azkaha 'inda malikikum wa arfa'iha fi darajatikum wa khairil lakum min infaqiz zahabi wal fiddah wa khairil lakum min an talqaw aduwakum fatadribu a'naqahum wa yadribu a'naqakum." Kata Nabi, "Wahai sahabat-sahabat, maukah kalian aku sampaikan amal yang paling baik untuk kalian?" Amal di sini pekerjaan, amal di sini perbuatan, amal di sini perkataan, semua yang berkaitan dengan aktivitas, baik itu lisan, kemudian berpikir, kemudian merasa, kemudian berbuat, kemudian berjalan, semuanya. Ala ukhbirukum bi khairi a'malikum, maukah kalian aku gambarkan, aku jelaskan, aku beritakan khairi a'malikum, amalan yang paling baik yang bisa kalian lakukan dengan lisan, maka menjadi lisan terbaik. Kalau kalian melakukannya dengan fikiran, maka itu menjadi pemikiran terbaik. Kalau kalian melakukannya dengan perasaan, maka itulah perasaan yang paling baik. Kalau kalian melakukannya dengan tangan, maka itulah perbuatan yang paling baik. Kalau kalian melakukannya dengan kaki, maka itulah perjalanan yang paling baik. Ala ukhbirukum bi khairi a'malikum, tahukah kalian amalan apa yang paling baik untuk kalian? Wa azkaha 'inda malikikum, dan di sisi Allah amalan itu adalah amalan yang paling suci. Arti yang paling suci tidak mungkin ditolak. Kadang-kadang kita berbuat sesuatu, ada yang diterima, ada yang ditolak ya. Karena innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiba. Allah itu maha suci dan tidak menerima kecuali yang suci. Kadang-kadang kita mengucapkan kalimat sekian ratus kata, sebagian besarnya ditolak, hanya sebagian kecil saja diterima. Tapi amalan ini semuanya diterima. Kenapa? Wa azkaha 'inda malikikum, karena semuanya suci. Dan dia menjadi amal yang paling tinggi mengangkat derajat seseorang. Jadi kalau kita ngerasa hidup kita nih sering diremehin orang, kalau kita itu ngerasa kita tuh joker banget ya, tahu banget rasanya diremehin, dicela, dihina, nggak dianggap, apalagi dicuekin, dan seterusnya, perlakuan-perlakuan merendahkan dari manusia, dan kita ingin dihargai nih. Kita pengen dimuliakan, kita pengen dianggap sama orang lain, sama teman kita, sama geng kita, sama masyarakat. Maka kata Nabi, wa arfa'iha fi darajatikum, amal ini paling tinggi mengangkat derajat kalian. Sehingga siapa yang mengerjakan amal ini, maka insya Allah dia akan menjadi orang yang sangat mulia, orang yang sangat dihargai, orang yang sangat dikagumi, orang yang sangat disegani. Arfa'iha fi darajatikum wa khairin lakum
min infaqiz zahabi wal fiddah. Ini lebih dahsyat lagi. Amalan ini lebih baik daripada kalian menginfakkan emas dan perak. Lebih baik daripada menginfakkan emas dan perak. Siapa di antara kita yang pernah sedekah emas sekilo? Gak ada yang pernah, termasuk yang nanya. Mana pernah kita sedekah emas sekilo? Yang seharga sekarang berapa sekilo emas? Nggak jualan Ustaz. Berapa? Kurang lebih 700 juta? 600 ya? 600-an juta. Ternyata ada pedagang emas di belakang. Sekarang harga 1 kilo emas 600-an juta misalnya. Siapa dari kita yang pernah berinfak 600 juta dan itu berkali-kali dalam satu hari? Bukan berkali-kali dalam setahun, berkali-kali dalam satu hari. Sekilo. Tar siang, sekilo. Sore infak sekilo. Malam mau tidur sekilo lagi. Sehari 5 kilo. Dan bahkan bisa puluhan kilo, ratusan kilo. Sehingga Nabi mengatakan, wa khairil lakum min infaqiz zahabi wal fiddah. Lebih baik bagi kalian, bukan sama, lebih baik daripada berinfak dengan emas dan perak. Makanya Nabi mengatakan, khairi a'malikum, sebaik-baik amal, sebaik-baik perbuatan. Wa khairil lakum, ini ada yang lebih dahsyat lagi. Wa khairil lakum min antalqaw aduwakum fatadribu a'naqahum wa yadribu a'naqakum. Lebih baik bagi kalian daripada kalian pergi berperang untuk menghadapi musuh-musuh kalian, menghadapi musuh-musuh Allah, menghadapi orang-orang yang kufar. Lebih baik daripada kalian berjihad, lalu kalian bertemu dengan musuh kalian, fatadribu a'naqahum, sehingga kalian menebas batang leher mereka, au yadribu a'naqahum, atau mereka yang akan menebas batang leher kalian. Apa maksudnya? Lebih baik daripada jihad dengan dua kemungkinan. Satu, menang dalam peperangan. Dua, syahid dalam peperangan. Ternyata lebih baik daripada syahid. Coba, fatadribu a'naqahum wa yadribu a'naqakum. Kalian membunuh mereka atau mereka akan membunuh kalian. Ada dua kemungkinan dalam peperangan kan. Kalau nggak menang seperti perang Badar, perang Ahzab dan yang lain-lainnya, atau kalian akan terbunuh dalam peperangan itu sebagai syuhada. Dan ini khairun, lebih baik daripada itu semua. Lebih baik daripada menang dalam peperangan jihad, atau lebih baik daripada syahid dalam peperangan jihad. Lalu para sahabat langsung menjawab dengan serentak, bala ya Rasulullah, tentu ya Rasulullah. Amal apa ini? Kok dia bisa lebih baik dari semua perbuatan kami? Dia lebih disukai oleh Allah, dia lebih tinggi derajat bagi yang melakukannya, dia lebih berharga daripada emas dan perak, dia lebih berharga, lebih mulia daripada menang dalam medan jihad, bahkan dia lebih istimewa daripada syahid dalam peperangan membela agama Allah. Bala ya Rasul, tentu ya Rasul. Apa amalan yang istimewa ini? Nabi mengatakan, zikrullahi ta'ala, zikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ternyata sebegitu gampangnya, sehingga Allah subhanahu wa ta'ala berkali-kali nanya kepada kita di surat Ar-Rahman, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, nikmat Tuhanmu yang mana yang kamu dustakan? Allah sudah memudahkan kalian dengan segala macam kebaikan untuk mendapatkan pahala, mendapatkan ridha Allah, mendapatkan ampunan Allah, yang puncaknya mendapatkan surga Allah subhanahu wa ta'ala. Udah banyak dan Allah mudahkan. Pengen masuk surga? Mudah. Pengen diampunin semua dosa sampai dari sejak kita balik, yang kita sering berbuat dosa awal-awal kita balik itu yang paling gede apa? Ninggalin sholat ya. Karena kita baru sadar sholat kan akhir-akhir ini. Padahal kewajiban kita sholat itu udah di usia 10 tahun. Yang kata Nabi, kalau nggak sholat disuruh pukul anak usia 10 tahun. Artinya ada ketegasan dalam pelaksanaan sholat di usia 10 tahun. Usia 11 tahun, 12 tahun kita masih kelas 5, kelas 6 SD, kita sering banget ninggalin sholat.
Gimana caranya sholat yang begitu besar pahala atau begitu besar dosanya kalau ditinggalkan bisa dihapuskan oleh Allah? Apakah kita harus jungkir balik sholat yang sebanyak-banyaknya? Nggak mudah bagi Allah. Ternyata semua kebaikan di sisi Allah itu Allah beri dengan cara mudah. Bahasanya Ar-Rahman, pemurah, dimurahin sama Allah. Allah murahin. Mau surga murah, padahal surga itu mahal. Kata Nabi, ala sil'atallahi hiyal ghaliyah, ala sil'atallahi hiyal jannah. Bukankah harta Allah itu mahal, dan harta Allah itu adalah surga. Surga itu aslinya mahal, tetapi Allah mudahkan dan Allah murahkan bagi kita orang yang beriman. Ampunan Allah itu berharga, tapi Allah murahkan. Ridho Allah itu sesuatu yang sangat istimewa, langka, tetapi Allah murahkan. Jadi termasuk dengan ibadah ini, zikir yang begitu mudah, zikir yang begitu ringan, zikir yang begitu yang santai, nggak perlu modal untuk berzikir. Kamu udah zikir belum? Kenapa? Gak cukup modal. Nggak ada orang yang nggak berzikir gara-gara kurang modal. Kalau kurang modal untuk kayak bisnis, wajar. Justru mencari dunia itu mahal dan susah. Modalnya gede, hasilnya belum tentu, itu juga pengorbanannya berdarah-darah, belum lagi nanti dizolimin, dikerjain, ditipu orang. Setelah sekian lama baru dapat, udah tua. Itulah dunia. Susah banget ngedapetinnya. Ngerasain nggak susah banget ngedapetin dunia? Ngedapatin dia susah kan? Susah banget. Perjuangannya ya Allah luar biasa. Kok Ustaz bisa menjiwai sekali kalimat itu? Mengalami. Itulah dunia. Sedangkan apa yang Allah tawarkan di akhirat itu ringan, tetapi kita mungkin itulah kelemahan saya dan kita semua, bahwa memang kita lebih memilih yang susah, udah gitu berkeluh kesah, meninggalkan yang mudah dan mendustakan nikmat Allah. Kita pilih yang susah, pas udah capek berkeluh kesah. Ya Allah, kita nuduh Allah macam-macam. Padahal Allah udah ngasih yang paling mudah, tapi kita abaikan dan kita kufur kepada nikmat Allah. Jadi teman-teman yang dirahmati Allah, Nabi sendiri yang menawarkan kepada kita sekarang dalam hadis riwayat Hakim Tirmidzi dengan derajat yang sahih tadi. Ala unabbiukum ya syabab Bandung, maukah kalian aku berikan sebuah amalan wahai pemuda-pemuda Bandung? Apa itu? Amalan yang khairul lakum min infaqiz zahab, yang lebih baik daripada menginfakkan emas, lebih baik daripada mati syahid, walaupun syahid juga tetap mulia, lebih baik daripada menang dalam peperangan. Tentu kita akan menjawab seandainya kita ketemu dengan Nabi, bala ya Rasulullah, tentu ya Rasul. Apa amal itu? Apa? Dan kita mengatakan bala bukan dengan kalimat cuek, bukan dengan kalimat boleh sih, apa nih Rasul? Enggak gitu. Kita ngomongnya itu bala dalam bahasa Arab sesuatu yang kayak antusias banget. Kalau mereka nggak antusias, mereka nggak akan bilang bala. Mereka bilang bala ya Rasulullah, artinya antusias, sehingga kita menjiwai hadis ini. Walaupun kalimat hadis ini nggak terlalu panjang, cuma satu kalimat pendek yang kalau dibaca kurang dari 5 menit selesai. Tapi menjiwainya, memahaminya itu butuh waktu sampai kita bisa benar-benar senang dengan nasihat dari Nabi ini. Bukankah banyak orang cari nasihat jauh-jauh ya? Sekarang yang ngasih nasihat Nabi langsung. Sehingga kita mengatakan, bala ya Rasul. Apa itu ya Rasul? Apa amalan itu? Saya pengen dapat semua kebaikan yang Nabi katakan tadi. Lebih dari ini, lebih dari ini, lebih dari ini. Dan Allah sangat suka dengan amal itu. Otomatis Allah suka dengan orang yang beramalnya. Zikrullah, kata Nabi, mengingat Allah, berzikir kepada Allah. Makanya itulah kenapa Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Al-Ahzab yang tadi kita baca. Ya ayyuhalladzina amanu uzkurullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila. Wahai orang yang beriman, ingatlah Allah, berzikirlah kepada Allah dengan zikir yang sebanyak-banyaknya. Kenapa? Karena zikir itu ringan. Allah nggak nyuruh kepada kita sesuatu yang berat.
Allah belum bilang jahidul kuffar, perangilah orang-orang kufur. Allah baru mengatakan anfiqu min amwalikum, sedekahkan harta kalian, min amwalikum, sebagian dari harta kalian. Enggak. Itu mungkin buat kita masih butuh waktu belajar. Sekarang Allah mengatakan uzkurullaha dzikron katsira, ingatlah Allah, sebutlah Allah, zikirlah kepada Allah sebanyak-banyaknya. Kenapa? Lebih baik dari semua tawaran-tawaran yang itu. Allah kalau nawarin kita untuk jihad, kemungkinan besar kita akan mencari-cari alasan. Dan orang yang mencari-cari alasan dari kewajiban berjihad, apabila sudah wajib, maka dia udah jelas sifat kemunafikannya. Baca nanti di ayat-ayat tentang jihad, surat At-Taubah, surat Al-Anfal, termasuk surat Al-Ahzab, ada banyak cerita-cerita tentang jihadnya Nabi. Dan sebagian besar orang yang menolak atau mencari alasan untuk enggak ikut sama Nabi, itu tuh udah pasti terlihat jelas kemunafikan pada diri mereka. Sehingga Allah menggolongkan mereka termasuk orang munafik. Allah marah kepada mereka sehingga menyebutkan dengan kalimat kabura maqtan indallah. Allah marah sekali dengan kata-kata mereka. Di dalam surat yang lain dikatakan mereka itu termasuk orang-orang yang pendusta. Mereka bilang inna buyutana aurah, rumah kami sedang ada banyak masalah ya Rasul, mohon maaf kali ini nggak bisa ikut. Yang lain mengatakan anak saya sakit ya Rasul, maaf nggak bisa ikut. Yang lain mengatakan saya kurang enak badan ya Rasul, maaf nggak bisa ikut. Semua alasan yang mereka katakan, Nabi hanya bilang ya sudah. Tapi Allah mengatakan aku tahu isi hati mereka dan mereka orang munafik. Berat soalnya perintah jihad itu berat. Alhamdulillah kita di Indonesia nggak ada kewajiban berjihad, soalnya penjajah kita sudah pergi dan diusir oleh para pahlawan kita. Coba kita masih hidup di zaman Belanda atau Jepang atau Portugis, maka kita semuanya wajib berjihad membela tanah air. Alhamdulillah udah merdeka, jadi kewajibannya bukan lagi jihad, lebih ringan dikit, dakwah. Tidak perlu mengangkat senjata, cukup kita mengajak kepada kebaikan. Karena seandainya perintah jihad itu muncul di tengah-tengah kita sekarang, kemungkinan besar kita akan mencari 1001 alasan. Ada yang alasannya saya masih kuliah lah, ada yang alasannya saya belum nikah lah. Memang ada alasan nggak bisa berjihad gara-gara belum nikah. Ustadz, nanti kalau saya syahid terus saya belum, statusnya masih jomblo, gimana Ustadz? Nggak usah dibahas sekarang. Hampir kepancing. Artinya ya kalau seandainya perintahnya adalah jihad, kita mungkin termasuk orang-orang yang anulir di awal waktu, udah langsung dicoret, nggak masuk. Kalaupun kita mau, tetap nggak diizinkan. Kenapa? Nggak cukup syarat. Pegang senjata nggak pernah, baru jalan 100 meter udah ngos-ngosan, nggak makan sehari udah lemes. Ya gimana mau jihad? Padahal jihad itu fisiknya luar biasa, nggak tidur berhari-hari, apalagi ya tanya aja ke teman-teman dari militer lah, latihan aja udah seberat itu, gimana menghadapi musuh. Kita mau berangkat pun nggak diizinkan karena nggak memenuhi syarat. Itu perintah jihad. Ternyata ada yang lebih baik daripada jihad, zikrullah. Perintah berinfak. Kata Allah, berinfaklah dengan harta terbaik. La tanalul birra, tidaklah sempurna kebaikan kalian hatta tunfiqu mimma tuhibbun, sampai kalian berinfak dengan harta yang paling kalian cintai. Langsung kita ingat, harta yang paling saya cintai. Udah belum kita berinfak dengan harta yang paling kita cintai? Ada yang baru beli mobil sebulan yang lalu, ini yang paling saya cintai. Anak masuk ke mobil, awas sendal, sepatu, nggak boleh kotor mobilnya. Cewek baru beli apa misalnya kosmetik, infak kosmetik. Atau baru beli rumah dikasih sama suaminya, rumah baru banget, baru naik ke sofa, jangan ini kotor, sofanya dijaga nggak boleh kotor. Apalagi kita baru beli sesuatu yang paling berharga buat kita, harta yang sifatnya materi. Maka kata Allah, tidak sempurna infak kita sampai kita pernah, walaupun nggak apa-apa, nggak usah sering-sering, pernah menginfakkan harta yang paling kita cintai. Berat pasti, karena infak kita itu baru harta yang sisa. Kelebihan harta, bahasa lembutnya. Kalau bahasa vulgarnya sisa.
Infak makanan sisa, infak pakaian sisa, giveaway. Apalagi infak uang sisa, receh. Jadi infak kita tuh masih infak sisa. Baik Ustadz, baik, tetapi belum sempurna. Karena ada derajat, ada tingkatan-tingkatan. Ada yang menginfakkan harta yang lebih, oke, sisa. Ada yang menginfakkan setengah hartanya. Ada yang menginfakkan yang paling dia cintai. Ada yang menginfakkan seluruh hartanya, yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Kita level yang paling mencintai, yang paling dicintai aja belum sanggup. Lalu Nabi mengatakan, mau nggak kalian aku tawarkan yang lebih baik daripada infak harta yang paling kalian cintai, lebih baik daripada memberikan mobil kesayangan kalian, lebih baik daripada memberikan pakaian kesukaan kalian, lebih baik daripada, saya kadang-kadang diminta kupluk aja. Ada teman-teman di luar kota misalnya, pas saya datang, Ustadz boleh minta kupluk Ustadz? Aduh ini warna kesukaan saya. Baru kupluk yang warna kesukaan aja kayak berat mau ngasih, hijau dan abu. Pernah dulu karena nggak bisa nolak, dia udah baik banget sama saya. Sampai sekarang saya ingat-ingat, itu topi ya, sukaan saya banget tuh. Sampai sekarang diingat-ingat. Kalau ketemu dia saya langsung nyari, dia kok nggak dipakai sih topinya, balikin dong kalau nggak dipakai gitu kan ya. Saking kayak emang kesukaan saya banget. Itu aja nggak bisa, padahal murah loh. Masih hitungan puluhan ribu atau ratusan ribu. Baju yang kesukaan saya, yang saya sering pakai tuh, kotor cuci langsung, keringin, setrika, pakai lagi. Karena senang banget dengan baju itu, diminta sama orang lain, mau nggak ngasih? Kayak masih berat. Nabi itu pernah dimintain baju yang beliau suka banget, diberikan oleh Raja Khorasan. Beliau pakai baju itu kayak sweater, karena baju musim dingin. Beliau pakai kayak sweater gitu, keluar rumah. Tiba-tiba kata seorang laki-laki di jalan, ya Muhammad, bajunya bagus banget, boleh minta nggak? Orang Badui terlalu jelas ngomongnya, to the point. Muhammad tuh bajunya bagus banget, boleh minta enggak? Nabi langsung senyum, kamu suka? Ya, langsung dibuka sama Nabi, dikasih. Nabi pulang dalam keadaan nggak pakai baju. Coba, dingin, nggak ada alasan. Aduh, saya lagi nggak pakai daleman, dingin nih. Gimana ya? Nggak pakai alasan, langsung ngasih. Nabi emang udah paling sempurna lah, udah nggak usah dibandingkan. Jadi kalau bicara infak yang paling disukai, Nabi itu udah lewat lah. Kita baru baju aja, kupluk, topi, mikir. Ada papan skate. Walaupun nggak jago main, tapi ada papan skate yang kayak buat saya tuh kayak ini kayak bersejarah. Saya paling sering jatuh karena papan ini gitu. Terus kalau ada yang Ustadz mau nggak giveaway papan skate untuk donasi atau apa, itu masih mikir lama. Ya udah deh, yang ini aja deh. Ada 3 misalnya, ngasih yang jarang dipakai. Masih gitu coba. Nah sekarang Nabi bilang, mau nggak aku tawarin sesuatu yang lebih istimewa daripada kamu berinfak dengan semua barang kesukaan kamu, koleksi kesukaan kamu. Ternyata ada yang lebih istimewa. Apalagi? Infak, jihad, syahid, dan yang lain-lainnya. Nabi mengatakan, mau nggak yang lebih baik dari semua amal kalian? Tahajud, amal itu jamak. Tahajud, puasa Senin Kamis, infak, jihad, tilawah, dan seterusnya. Apa ya Rasul? Zikrullah. Ternyata kita kira jawabannya bakal amal yang susah, amal yang berat, amal yang langka orang bisa ngelakuin. Ternyata amal yang ringan banget, amal yang sepele banget. Tetapi itulah bukti bahwa Allah Rahman, Allah Maha Pemurah. Allah nggak mau menyusahkan hambanya. Makanya berulang kali saya katakan ayat yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah tuh memang pengen mudahin kalian. Allah tuh nggak suka menyusahkan kalian. Kita sendiri aja yang nyari kesusahan. Kita sendiri yang nyari ribet. Allah tuh carinya yang mudah-mudah aja buat kita. La yukallifullahu nafsan illa usaha. Salat nggak bisa berdiri, duduk nggak bisa duduk, berbaring nggak bisa tepat waktu, dijamak, buru-buru, dikosor, lupa, dikodok. Tapi jangan istiqomah. Setiap hari kodok subuh. Nah ini istiqomah. Ini artinya teman-teman, Allah tuh pengen memudahkan kita zikir. Tapi jangan mentang-mentang Allah memudahkan kebaikan untuk kita, lantas kebaikan itu jadi bernilai murah bagi kita. Enggak. Sesuatu yang mudah di sisi Allah tidak selalu murah. Itu kan mindset manusia ya. Yang mudah itu jadi murah kan, yang susah itu jadi berharga mahal, yang langka makin mahal, makin langka makin mahal. Allah enggak kayak gitu. Matematika Allah bukan makin langka makin mahal. Justru makin
dekat kepada Allah walaupun itu mudah, maka itu makin mahal. Sekedar mengatakan Masya Allah, itu tuh mahal banget. Sekedar mengatakan Bismillah, itu tuh mahal banget. Tapi mudah Ustadz, semua orang bisa lakuin. Gak apa-apa, karena ketika dia melakukan itu gak akan mengurangi hak kita. Itulah bedanya dunia dengan akhirat. Dunia kalau orang dapat, bagian kita berkurang. Akhirat orang dapat, bagian kita sama sekali tidak terganggu. Malah kalau orang dapatnya lewat kita, bagian kita bertambah. Kalau dunia susah hitung-hitungan kayak gini, karena memang kecil, direbutin rame-rame. Akhirat itu besar, direbutin sedikitan. Kata ulama, dunia itu nikmat yang sedikit direbutin rame-rame. Akhirat nikmat yang banyak direbutin sedikitan, sehingga tidak akan pernah berkurang, apalagi menjadi persaingan yang tidak sehat. Zikrullah.